Saudara kekasih, Allah menginginkan saat ini mencari saudara kekasih ciptaannya itu, saudara, adalah menjadi penyembah. Penyembah yang bagaimana? Penyembah yang di dalam roh dan kebenaran, saudara. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Selamat pagi bagi kita semuanya, sahabat-sahabat Miracle Morning. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu melindungi kita, memberikan kepada kita kesehatan. Saya akan menyanyikan pujian bagi kita hari ini, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami menghadapkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Bapa di surga yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Memberikan kepada kami Bapa di surga Roh-Mu yang kudus Tuhan. Untuk Bapa di surga menuntun hidup kami Tuhan. Sepanjang hari-hari yang kami lalui Bapa yang baik. Pegang tangan kami Tuhan. Berikan kepada kami Bapa di surga penuntun-Mu Tuhan. Hari ini Bapa di surga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran Bapa di surga memerdekakan kami Tuhan. Dari segala keterikatan kami, dari segala Tuhan keterpurukan kami, dari segala penyakit kami Tuhan. Sehingga kami Bapa di surga, Tuhan Yesus Tuhan dapat disembuhkan Bapa di surga melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya akan memberikan firman Tuhan bagi kita dengan judul Tujuan Kita Diciptakan. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebagai pencipta Saudara, Tuhan kita itu adalah Allah yang maha berkuasa. Dan ada tujuan Allah untuk menciptakan kita. Menciptakan bumi ada tujuannya. Tuhan menciptakan langit ada tujuannya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan ada tujuannya masing-masing. Dan hari ini kita mau belajar apa tujuan Allah ya yang paling hakiki bagi kita kalau kita diciptakan. Kita baca di dalam Amsal pasal 16 ayat 4. Saya bacakan kepada kita, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, orang fasik pun kata Tuhan, dia mereka diciptakan itu Tuhan siapkan untuk hari malapetaka. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih, biarlah kita sebagai penciptaan Tuhan Saudara kekasih yang paling mulia di antara seluruh ciptaan Allah ini, kita mengetahui apa tujuannya. Apa tujuan Allah menciptakan kita, sehingga kita Saudara kekasih berhati-hati menggunakan kehidupan kita ini Saudara. Kita tidak sembrono, kita tidak boros, kita tidak melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar sebagai ciptaan Saudara kekasih, kita ini Saudara kekasih tahu apa tujuan Allah sebenarnya kita diciptakan di bumi ini. Nah, kita akan melihat apa sebenarnya tujuan Allah Tuhan ciptakan kita. Yang pertama Saudara kekasih, tujuan Allah yang paling utama Saudara kekasih, kita diciptakan untuk supaya kita menjadi penyembah ya. Menjadi penyembah, menjadi pemuja Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saya bacakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara kekasih, Allah menginginkan saat ini mencari Saudara kekasih ciptaannya itu Saudara adalah menjadi penyembah. Penyembah yang bagaimana? Penyembah yang di dalam roh dan kebenaran Saudara. Itu sebabnya Saudara kita perlu diisi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus Saudara kekasih. Sehingga Saudara kekasih, api daripada Roh Kudus itu Saudara menggerakkan kita. Di dalam penyembahan-penyembahan kita Saudara kekasih, dibakar oleh roh itu Saudara. Karena Allah kita itu adalah roh. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita di dalam menyembah Allah kita yang sebagai roh itu Saudara. Jadi dengan Roh Kudus itu kita menyembah Allah dan melakukan kebenaran firman Tuhan Saudara. Kita menyembah Allah. Itulah tujuan Allah Saudara kekasih. Nanti di sorga Saudara kekasih, pekerjaan kita Saudara-saudara adalah menyembah Allah.
menyembah Tuhan kita yang sudah memasukkan kita ke sorga, saudara. Itu sebabnya, saudara, selama di bumi, saudara kekasih, mari kita praktekkan pekerjaan kita itu, saudara kekasih. Pekerjaan kita di sorga adalah menyembah, di bumi pun, saudara kekasih, kita harus mengerjakannya. Kita menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah tujuan pertama, bahwa kita harus menjadi penyembah. Allah itu tidak bisa menyembah dirinya sendiri, saudara kekasih. Itu sebabnya kita diciptakan menjadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, saudara kekasih, mengapa kita diciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan kita, saudara? Kita diharuskan untuk menghasilkan buah, berdampak bagi banyak orang, saudara. Jadi, saudara kekasih, kita tidak boleh tidak berbuah. Kalau kita tidak berbuah, saudara kekasih, dalam nama Tuhan, tujuan penciptaan Allah itu gagal, saudara kekasih. Katanya kalau orang yang tidak menghasilkan buah, saudara, dia akan ditebang. Pohon yang tidak menghasilkan buah itu, kapak sudah ada di dalam akar pohon itu, saudara. Itu akan ditebang dan katanya dia akan dibuang ke dalam api, saudara. Jadi hati-hati, saudara kekasih, di masa kehidupan kita ini, saudara, kita harus menghasilkan buah. Memang untuk menghasilkan buah itu, saudara kekasih, tidak gampang, ya, susah. Kalau kita mau kalau kita mau hasil pohon mangga, saudara kekasih, buah mangga, saudara, sebelum, saudara kekasih, kita menghasilkan pohon itu menghasilkan buah, dia harus mati dulu, saudara, ya. Biji mangga itu harus mati dulu. Dia harus mau ditanam, saudara, dan dia harus mati. Dan setelah dia mati, sudah dia mau ditanam, saudara, dia baru bertumbuh. Tumbuhlah pohon, saudara. Dan kemudian setelah pohon itu besar dan dia sudah layak untuk berbuah, dia akan menghasilkan buah. Jadi, saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya bacakan Alkitab kita pada kita, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, bukan kita yang sudah memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah sudah memilih kita. Tuhanlah yang sudah menciptakan kita. Dengan tujuan apa, saudara? Dengan tujuannya menghasilkan buah. Dan katanya buah kita itu harus tetap, ya. Tidak boleh kita tidak berbuah. Harus berbuah, saudara kekasih. Bagaimana kita harus tetap berbuah, saudara kekasih? Kita harus banyak menyembah Tuhan. Kita harus banyak-banyak baca firman Tuhan. Kedagingan kita harus dimatikan, saudara, ya. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dan kemudian dikatakannya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara kekasih, kita harus berdampak. Kita harus mengasihi semua orang, saudara kekasih. Kita juga harus berdampak bagi banyak orang, saudara. So Tuhan, biarlah teman-teman kita, saudara-saudara kita, saudara, mengetahui bahwa kita mengasihi mereka, saudara. Pada saat hari ini, dengan mengasihi sesama kita, saudara, disitulah orang melihat bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang berbuah, saudara, menghasilkan buah. Dan apa yang kita hasilkan? Buah apa yang kita hasilkan, saudara kekasih? Yang pertama adalah buah pertobatan, ya. Jadi pertama sekali buah yang kita hasilkan itu adalah pertobatan kita, saudara. Kita harus mengerjakan, saudara kekasih, pertobatan kita. Kita harus mengerjakan terus, Tuhan Yesus, saudara kekasih, pertobatan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan kumat-kumatan. Hari Senin bertobat, hari Minggu bertobat, saudara kekasih. Hari Senin kumat, nggak boleh begitu, saudara. Ya. Jadi hasil buah kita itu harus tetap. Kalau bertobat terus sampai Tuhan datang, kita terus bertobat, saudara. Kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah katanya kalau kita mau menghasilkan buah. Dan katakan dalam Matius pasal 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah kita yang sudah bertobat, saudara,
terus kita bertobat, saudara. Kalau kita mengasihi sesama kita, saudara kekasih, teruslah kasihilah sesama manusia. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu mengasihi sesama dan menghasilkan buah. Dan yang kedua, saudara kekasih, apa buah yang harus kita hasilkan? Yaitu adalah buah kerajaan atau jiwa-jiwa, saudara. Kita harus bawa jiwa-jiwa, saudara kekasih. Di dalam Matius pasal 21 ayat 43 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, buah kerajaan Allah, saudara, akan diberikan kepada orang yang membawa buah kepada Tuhan, saudara. Apa buah kita, saudara? Yang kedua adalah jiwa-jiwa. Bawalah jiwa-jiwa, bawa rumah tanggamu, bawa keluargamu, saudara, bawa famili-famili Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka merasakan kerajaan Allah, saudara kasih. Karena apa itu kerajaan Allah? Kerajaan itu Allah itu adalah sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang tidak bisa diberi oleh dunia ini, saudara. Jadi kerajaan Allah itu adalah tentang sukacita. Saudara kekasih, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara, apapun saudara kekasih yang kita alami, saudara, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah saudara kekasih, kalau kita menghasilkan buah, saudara, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudara kekasih, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa dan sangat luar biasa, saudara. Saya bacakan ayat yang terakhir pada kita sekarang ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, nyatakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kerajaan Allah, yang menjadikan buah kerajaan itu kita bawa kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan Tuhan, saudara kekasih, menciptakan kita. Yang pertama, kita menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, saudara kekasih, menghasilkan buah. Buah kita itu adalah, saudara kekasih, buah-buah pertobatan dan juga jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami menyadari, Bapa di surga, bahwa Engkau menciptakan kami, Tuhan, ada tujuannya, yaitu saudara, itu Tuhan, kami, Tuhan Yesus, menjadi penyembah-Mu yang benar, Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Biarlah Engkau, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, yang memenuhkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, agar kami, Bapa di surga, dapat menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan kami, Bapa di surga, bisa menghasilkan buah-buah yang banyak di hadapan Tuhan, buah-buah yang tetap, Bapa di surga. Biarlah Tuhan, dalam kehidupan kami ini, Bapa di surga, kami Tuhan menjadi berdampak bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa di surga setiap keluarga-keluarga, setiap rumah tangga-rumah tangga, Tuhan, yang mengalami Tuhan kesulitan hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau, Bapa di surga, yang menolong, Bapa yang baik. Datanglah kerajaan, Bapa di surga, bagi setiap keluarga-keluarga yang mengalami Tuhan Yesus, Tuhan, masalah, yang mengalami Tuhan kesulitan, Tuhan. Datanglah kerajaan, Bapa yang baik. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, Bapa di surga. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah Bapa di surga, bilur-bilur-Mu, Tuhan, mengaliri seluruh tubuhnya, Bapa di surga, sehingga tubuh itu, Tuhan, bisa sehat, kuat, Bapa di surga, Tuhan, untuk kami kembali bisa melayani Tuhan, memuji-muji Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa